Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan dirinya dalam kegiatan kita pada malam hari ini, yakni sosialisasi relawan teknologi informasi komunikasi atau relawan TIK yang biasa kita kenal dengan RTIK, dan juga pandu digital sekolah dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Dan malam hari ini, Bapak dan Ibu guru hebat, adalah kegiatan yang diprakarsai oleh beberapa organisasi guru dan juga instansi pemerintah, yakni Ikatan Guru Vokasi Indonesia, kemudian ada Relawan TIK, kemudian ada Jaringan Sekolah Digital Indonesia, dan Kominfo. Malam hari ini berkolaborasi untuk menyampaikan seputar relawan TIK dan pandu digital. Kami ulangi Bapak dan Ibu, untuk hari ini Jumat 26 Februari 2021. Baik, Bapak dan Ibu, tidak memperpanjang mukadimah, perkenalkan saya Rudi Novindra. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk memimpin jalannya kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, di antaranya yaitu nanti ada pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama itu nanti sosialisasi pandu digital sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Trisantoso selaku Koordinator Pemberdayaan Komunitas TIK Kominfo. Kemudian kedua ada Bapak Eri Fajardianto yang merupakan Ketua Umum Relawan TIK Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, pada malam hari ini nanti setelah Pak Bambang dan Pak Eri Fajardianto memaparkan materinya, dipersilahkan untuk bertanya dan berinteraksi dengan beliau. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk lebih hikmatnya, pada malam hari ini mengawali kegiatan kita, saya mengajak Bapak dan Ibu semua, mari kita sembari mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kita akan langsung saja untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Baik,
Bapak Ibu guru hebat yang berada di seluruh Indonesia. Setelah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, kita melangkah ke acara selanjutnya. Yang pertama, saya kembali menyapa Bapak dan Ibu yang ada di mana saja pada malam hari ini. Yang sudah mendaftar kami ucapkan terima kasih banyak seperti yang sudah di-announce tadi di awal oleh host kita, Ibu Umi, bahwasanya pada malam hari ini kita berada dalam kegiatan sosialisasi relawan TIK dan pandu digital sekolah. Yakni pemateri kita ada Bapak Bambang Tri Santoso yang merupakan koordinator pemberdayaan komunitas TIK Kominfo, kemudian Bapak Eri Fajardianto yang merupakan Ketua Umum Relawan TIK Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, tidak memperpanjang mukadimah dan berlama-lama lagi kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator, langsung saja mungkin di sesi yang pertama ini nanti Bapak dan Ibu, adalah kesempatan kita berikan kepada Bapak Bambang Tri Santoso dari Kominfo, yaitu sebagai koordinator pemberdayaan komunitas TIK. Nah, tentu saja pandu digital merupakan sebetulnya bukan adalah hal yang baru kita dengar, namun mungkin di kalangan guru kemudian juga aktivitas yang berada di sekolah, guru-guru yang berada di sekolah maksudnya, mungkin ini nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Bapak Bambang Trisantoso, apa itu pandu digital dan bagaimana pandu digital ini nanti kalau misalnya bisa menyentuh atau sampai di sekolah dan seperti apa pelaksanaannya dan seperti apa gerakannya. Baik, Bapak dan Ibu, guru hebat seluruh Indonesia, langsung saja kesempatan yang pertama ini kepada Bapak Bambang Trisantoso, kami persilakan. Dipersilakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman guru yang hebat di seluruh Indonesia pada malam hari ini. Kami berkolaborasi. Terima kasih sekali sudah diajak kolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia dan teman-teman relawan TIK untuk bisa berbincang-bincang bersama, berbagi program, pengenalan program. Saya awali, Bapak Ibu sekalian, kami di Komin Direktorat Jenderal dan saya ada di Direktorat Pemberdayaan Informatika. Direktorat Pemberdayaan Informatika ini adalah satu direktorat yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di era sekarang ini, Bapak Ibu tahu, literasi digital sedang digalakkan oleh pemerintah. Untuk itu perlu dikawal oleh teman-teman fasilitator, siapapun itu, bisa relawan TIK, bisa pandu digital, bisa macam-macam, bisa guru penggerak, ini semuanya bisa berkolaborasi supaya apa? Supaya Indonesia Digital Nation itu bisa tercapai cita-cita kita bersama yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Di peta jalan kami itu ada pemerintahan digital, kemudian juga ada masyarakat digital, yang ketiga ada ekonomi digital. Di pemerintahan digital tentunya Kominfo sebagai kementerian yang memang punya tugas untuk melakukan itu, tentunya semua regulasi kebijakan
sudah banyak disusun oleh Kominfo. Kemudian di pemerintahan digital, keamanan dan pengendalian ini juga menjadi tanggung jawabnya Ditjen Aptika, karena di kami juga ada Direktorat Pengendalian. Kemudian kalau regulasi, kemudian keamanan dan pengendaliannya ada, tentunya kita menyasar ke masyarakat digital. Ruang lingkup masyarakat digital ini di situ ada, tentu saja ada aktivitas digital, kemudian juga ada aplikasi lingkup publik dan privat, kemudian juga infrastruktur. Selama ini Kominfo bersama Bakti Kominfo, Badan Aksesibilitas, sudah banyak menggelar akses internet yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang pada 2020 yang lalu, Kominfo telah membangun yang namanya Palaparing. Palaparing di wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur itu sudah selesai dibangun pada tahun 2020. Jadi kita sudah membangun fiber optik, internet berkecepatan tinggi di semua titik di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Namun akses tersebut masih harus ditarik lagi supaya bisa merata sampai ke daerah kota-kota dan pedesaan. Tidak hanya itu, untuk melengkapi daerah-daerah yang blank spot, masih ada upaya dari Kominfo, dan yang sekarang ini sedang berjalan adalah adanya satelit Satria. Jadi satelit Republik Indonesia itu melengkapi yang tadi Palaparing yang sudah tersebar di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, nantinya juga akan dilengkapi dengan satelit Satria, yang tentunya nanti aksesnya juga ke sekolah, ke kesehatan, dan sebagainya. Ini yang dikerjakan Kominfo terkait dengan infrastruktur. Kemudian kalau infrastruktur itu sudah terbangun, akses internet sudah lancar, bagaimana kita untuk memanfaatkan internet tersebut? Ibarat jalan tolnya sudah terbangun, lalu apa yang harus kita lewatkan di jalan tol tersebut? Apakah kita mau melewatkan truk yang bawa sampah, atau truk yang membawa emas berlian, kira-kira gitu ya? Apa kita akan banjiri dengan konten negatif atau dengan konten yang positif? Kemudian Kominfo tidak hanya membangun infrastruktur, tapi akan melakukan literasi digital, pendampingan untuk bagaimana memanfaatkan internet ini secara baik dan benar, supaya masyarakat tidak salah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kalau masyarakatnya sudah terliterasi, sebenarnya yang diharapkan adalah peningkatan ekonomi di masyarakatnya sendiri, karena nanti di sana ada banyak program yang terkait dengan peningkatan ekonomi untuk masyarakat. Misalnya di tempat kami di Aptika itu ada juga direktorat yang mengenangani tentang UMKM dan segala macam, yaitu Direktorat Ekonomi Digital. Itu punya banyak program di situ. Ada petani nelayan, go online, dan sebagainya. SDM digital ini menjadi sangat penting di era sekarang. Makanya kami punya banyak juga program dari direktorat jenderal lain yang berkaitan dengan program tersebut. Misalnya ada digital talent, kemudian ada 1000 startup, bagaimana anak-anak muda bisa menciptakan startup baru, itu juga dibina oleh Kominfo. Kemudian yang tentunya perlu riset, inovasi, dan teknologi penunjang untuk itu. Artinya adopsi teknologi baru ini juga menjadi bagian penting dan juga sedang disentuh oleh Kominfo. Di layar
satu adalah literasi digital meliterasi semua lapisan masyarakat tentang digital dasar. Artinya orang terliterasi itu pastinya harus paham apa itu literasi digital, bagaimana menggunakan internet secara baik dan benar supaya kreatif dan produktif untuk menggunakan internet. Termasuk juga masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan yang ada di dunia maya. Ini juga menjadi ranahnya Kominfo, bagaimana mengenalkan UU ITE, bagaimana mengenalkan sanksi-sanksi yang ada bila kita melakukan unggahan postingan yang tidak yang merugikan orang lain, kira-kira kayak gitu. Kemudian di layer 2 ada intermediate digital skill. Ini yang tadi saya katakan, misalnya di tingkat yang lebih atas lagi ada peningkatan kelas SDM, misalnya digital talent scholarship atau digital kali di nanti Pandu TIK juga bermain di sini. Dari yang sudah terliterasi ditingkatkan, diupdate skillnya lagi untuk menjadi yang strata kedua. Kemudian yang ketiga di advanced digital skill ini levelan Pandu, ada badge merah, ada badge biru, dan ada badge hitam. Nah, siapa pandu digital? Pandu digital adalah masyarakat umum yang memiliki pemahaman, kemampuan, dan kompetensi mendasar terkait literasi digital, serta mampu menjalankan tugas dan perannya sebagai perintis, pemandu, pemimpin, pendukung, ataupun pelaku aktif atas tercapainya visi misi pandu digital. Jadi, pandu digital ini sebenarnya program yang digagas oleh Pak Dirjen Aptika, Pak Saimi Pangerapan, ketika beliau menjabat sebagai Ketua Badan Pemrakarsa Desa dan Kawasan BP2DK, beliau sudah menciptakan fasilitator yang pendamping desa yang namanya Pandu Desa. Bagaimana Pandu Desa ini sekarang sudah berkembang sekitar berapa ya, ribuan, udah ribuan yang memang mengawal desa untuk memakai sistem informasi desa. Di dalamnya ada website, ada duka desa sebagai aplikasi informatika. Pandu desa ini ditingkatkan lagi menjadi lebih umum, tidak hanya mendampingi desa, tapi melakukan literasi digital secara umum di seluruh sektor. Ini yang kemudian dinamakan pandu digital. Nah, kata-kata pandu ini itu punya arti menunjukkan jalan yang menunjukkan ke arah tertentu. Kalau di internet berarti pandu ini menunjukkan ke jalan yang benar, kira-kira supaya orang tidak tersesat di dunia maya di dalam memakai internet, kira-kira gitu. Dan kata-kata pandu sendiri sama yang kita tahu seperti tadi yang di lagu Indonesia Raya, Aku Jadi Pandu Ibuku, itu juga menjadi spirit pandu digital, karena memang anak-anak muda kita semua adalah pandu bagi Ibu Pertiwi. Artinya semua warga negara yang ada mempunyai kewajiban atau untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, supaya SDM-nya meningkat, kemudian kita sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Itu adalah sedikit gambaran tentang semangat pandu. Pandu ini orang-orang yang bergabung, yang rela
berbagi pengetahuan kepada sesama, dan mereka sebenarnya seperti para guru-guru penggerak yang memang sekarang sudah ada, ini termasuk orang-orang pilihan yang memang mengabdikan dirinya di luang waktunya untuk berbagi kepada sesama. Fokus kegiatan pendidikan digital ada beberapa sektor, ada di sektor UMKM, ada pariwisata, ada yang di pendidikan, ada yang di desa dan kesehatan. Kalau yang di pendidikan nanti mungkin Bapak, Ibu, guru, dan anak-anak didik kita yang SMK itu bisa juga menjadi pandu nantinya. Bagaimana syarat menjadi pandu? Nanti ada persyaratannya. Ini tingkat kecakapan pandu digital yang tadi saya sebutkan. Ketika orang mendaftar menjadi pandu itu harus mengikuti seminar workshop yang dilaksanakan oleh tim kami dari Kominfo. Jadi di kami ada sistem yang namanya pandu.kominfo.go.id. Itu adalah satu sistem di mana fungsinya untuk database pandu digital dan sekaligus untuk perekrutan dan pelatihan pandu digital baik secara online dan bisa juga dilakukan secara offline. Ada 3 tingkatan pandu digital Purwa, itu adalah pandu digital dengan badge merah, tanda badge merah. Ini adalah pandu digital tingkat pertama yang memang diharapkan memiliki pengetahuan literasi digital dasar secara khusus di sektor-sektor tertentu. Jadi untuk menjadi pandu digital Purwa ini, Bapak Ibu bisa mendaftar bila kami ada kegiatan seminar workshop pandu digital, bisa mendaftar by system, kemudian mengikuti seminar workshopnya. Workshopnya itu biasanya ada 3 kelas, dan Bapak Ibu bisa memilih salah satu sesuai dengan peminatan. Dan di akhir seminar dan workshop itu ada post test. Ada post test yang harus dikerjakan seberapa materi sudah dikuasai oleh peserta. Ketika peserta sudah lulus post test, berarti dia nanti di akhir sistem dia akan bisa langsung mengunduh sertifikat sebagai pandu. Kalau tidak lulus, berarti dia hanya mengunduh sertifikat sebagai peserta seminar dan workshop. Jadi bedanya sertifikat nanti, kalau yang hanya peserta tidak ada logonya pandu, tapi yang lulus menjadi pandu ada logo pandu digitalnya, badge merah. Ini yang sementara ini berjalan. Kita sudah mulai pembentukan dari 2019, 2020 pembentukan secara online, tapi kita offline, tapi kita lakukan secara online. Kami juga sedang terus-menerus menyempurnakan sistem untuk nanti bisa dilihat lebih friendly dan mudah diikuti oleh peminat. Untuk namanya itu di gambar badge biru dengan tanda badge biru, itu adalah pandu-pandu yang memiliki pemahaman dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah literasi digital. Jadi tingkatnya memang sudah lebih tinggi dari pandu badge merah. Ini biasanya teman-teman relawan TIK, teman-teman fasilitator yang lain, seperti ada fasilitator dari Kemendesa, pendamping desa. Kalau fasilitator dari pendidikan tentunya ada guru penggerak. Kalau di perindustrian ada pendamping IKM. Terus di kelautan juga ada fasilitator juga. Artinya fasilitator ini banyak ada di kementerian lembaga yang nantinya sebenarnya bisa sinergi agar bisa berbagi peran antara satu sama yang lain, agar pencapaian tadi peningkatan kualitas SDM Indonesia itu semakin
semakin cepat. Kemudian di digital utama, ini di bed hitam, ini orang-orang yang dipandang sudah memiliki keahlian untuk menerapkan pemahaman yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah literasi digital. Kalau sekarang ini sebenarnya pandu bed hitam ini belum ada, hanya sebagai penghargaan. Dulu sudah 3 orang yang diberi bed hitam ini, 1 Pak Menteri Rudiantara, kedua Pak Dirjen Pak Semi Pangarappan Dirjen Aptika, kemudian yang ketiga itu pembicara kedua kita Pak Ketua Umum Relawan TIK Indonesia Pak Fajar Eri. Luar biasa, beliau sudah bed hitam. Saya aja malah belum punya bed. Luar biasa ini Om Eri. Nah, ini yang kedua, pandu digital tidak bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi bersama dengan stakeholder dengan skema pentahelik pandu digital. Kita juga bekerjasama dengan Bakti, Kemendes, PDT, Kemenpan, dan BP2DK. Juga dengan kalangan bisnis, perguruan tinggi, negeri swasta, komunitas masyarakat, termasuk guru. Ini juga kami berharap bisa bersinergi bersama. Kemudian skema program pandu digital seperti tadi yang aku jelaskan, ini bisa dilakukan hybrid, baik online maupun offline, tapi petunjuk dari Pak Dirjen, karena masa pandemi ini kita lebih banyak akan bermain di online. Ini pandu digital diharapkan terbentuk di provinsi, kabupaten, kota, dan juga beberapa sudah ada yang di desa guna memperkuat fasilitas digital di masyarakat. Upgrade skill pandu digital, ini peningkatan kapasitas pandu digital di setiap level Purwa, Madya, dan Utama sesuai sektor yang akan didampingi. Terus terang, program ini program baru dan kami juga baru merapikan strateginya seperti apa. Kami sedang menyusun silabus pandu digital seperti apa, materi-materi yang harus dikuasai seperti apa, materi teknisnya seperti apa, kemudian juga materi modul-modul untuk pendampingan di setiap sektor tadi sedang disusun oleh tim. Kemudian pandu ini setelah dibentuk ngapain? Ini juga menjadi pertanyaan. Apakah dibentuk saja kemudian terus dibiarkan saja? Ini tentu saja tidak. Ketika Bapak Ibu sudah lulus menjadi pandu digital bed merah, mereka akan bisa langsung melakukan pendampingan di masyarakat yang kita sebut dengan pemberdayaan pandu digital. Pendampingan pandu digital ke masyarakat ini tentunya tadi setelah melewati proses seleksi tadi, setelah mendapatkan bed merah, kemudian ada TOT lagi, ada training of trainer untuk pembekalan pandu ini di sektor-sektor yang saya sebutkan tadi. Kemudian baru mereka bisa melakukan pendampingan di masyarakat. Pandu digital di tahun ini, alhamdulillah kami diturunkan targetnya tidak terlalu banyak. Kita 10.000 pandu digital dan kita sudah punya 2.000 pandu yang terbentuk di tahun 2020 dan 2019. Selain kita pembentukan pandu digital secara online dan offline, kita juga ada promosi dan dukungan pandu digital. Ini sektor-sektor yang tadi kita sampaikan. Yang harus didampingi adalah sektor UMKM, kemudian sektor pendidikan, sektor desa, pariwisata, dan sektor pertanian. Di UMKM misalnya, pandu itu harus ngapain? Sebenarnya ini kalau sektor UMKM dan desa pun tidak bisa dibedakan karena UMKM juga ada di desa, pendidikan juga ada di desa, pariwisata juga ada di desa. Mungkin petani dan nelayan juga ada di desa tertentu.
Artinya skill yang harus dikuasai tidak harus semuanya, tapi beberapa sektor ini salah satunya harus dikuasai sesuai dengan passion calon pandu sendiri, dia di bidang mana. Misalnya Bapak Ibu sebagai guru SMK berarti tentu saja di sektor pendidikan. Misalnya di sektor UMKM itu materi apa sih yang harus dikuasai dan diajarkan oleh pandu? Kita sudah pernah membuat pilot project untuk pandu digital yang mendampingi UMKM di Pemalang. Tapi ini untuk UMKM desa. Pandunya mengajari ibu-ibu desa, ibu-ibu UMKM desa untuk misalnya bagaimana membuat email, bagaimana mengenal jualan di sosial media, bagaimana mengenalkan marketplace, bagaimana mengenalkan payment gateway dan sebagainya. Begitu pula di sektor pendidikan tentu materinya yang terkait pendidikan. Ini adalah strategi pembentukan dan pandu digital yang tadi sudah saya sebutkan. Ada TOT. Kemudian kalau pembentukan offline kita biasanya 2 hari dengan materi literasi digital dasar, kemudian juga di hari kedua workshop tematik yang ada di pilihan di 5 sektor tadi kita pilih. Kalau 3 kelas berarti hanya kita pilih 3 sektor yang kita sepakati. Tapi waktu 2 hari itu juga kadang tidak efektif. Biasanya peserta akan mulai jenuh atau di hari kedua mereka tidak akan mengikuti, tidak akan join lagi dan sebagainya. Begitu pula di offline. Ini juga menjadi tantangan kita. Untuk itu biasanya seminar ini dapat dipadatkan menjadi 1 hari. 1 hari pagi itu seminar, kemudian setelah sholat siang itu ada workshop yang harus diikuti. Ini rencana kegiatan pandu digital di 2021 ada ini perkiraan ada di 13 provinsi dan 25 kabupaten kota yang nanti sebarannya mudah-mudahan bisa ada di wilayah barat, tengah, dan timur. Dan sekarang pun sebarannya secara by name by address sebenarnya sudah ada di perwakilan di barat, tengah, dan timur. Ini yang sebenarnya sudah mengulang yang tadi. Kita ingin pandu ini berjalan dan ketok tular di masyarakat, di berbagai sektor, dari berbagai kalangan dan berbagai komunitas. Orang-orang yang terliterasi digital tadi, kita harapkan juga nantinya bisa terupgrade skill-nya, sehingga orang yang terliterasi juga nantinya bisa menjadi pandu. Jadi pandu ini supaya gerakan yang seperti bola salju yang bisa bergulir terus-menerus, karena tidak selamanya orang menjadi pandu atau menjadi relawan. Yang promosi dan dukungan pandu digital, tahun ini kita membentuk wadah, ada Pandu Digital Talk, wadah apresiasi dan promosi kegiatan para pandu digital untuk berbagi pengalaman dalam mendampingi masyarakat di bidang literasi digital melalui kanal YouTube Pandu Digital Indonesia. Nah, ini juga sebagai ajang pertemuan antara pandu-pandu digital di seluruh Indonesia. Kita pilih, kita kurasi yang aktif mana. Oh iya lupa, yang tadi aktivitas pendampingan pandu itu dalam melakukan pelatihan dia harus melaporkan hasilnya by system. Jadi ketika dia melatih misalnya ibu-ibu UMKM tadi berapa yang dilatih, materinya apa yang diberikan, kemudian ada absensi dalam bentuk Google Form yang harus disubmit ke sistem pandu digital. Ini yang untuk tolok ukur pandu mana yang memang aktif dan mana yang tidak.
Kalau yang aktif melakukan pendampingan, insya Allah akan kami nilai dan kami panggil masuk di wadah Pandu Digital Talk ini untuk ngobrol bersama, ngobrol bareng dengan pejabat-pejabat di Kominfo. Kemudian mereka bisa saling tukar pengalaman, bagaimana susahnya mendampingi masyarakat, kendalanya apa saja, ini bisa saling tukar-menukar pengalaman. Solusinya kira-kira seperti apa kalau ada kendala dan segala macam. Keikutsertaan dalam festival dan budaya, seperti kita tahu di event tahunan banyak sekali festival, termasuk yang diselenggarakan oleh Om Eri, festival TIK, festival tahunan yang dilakukan oleh relawan TIK, dan kami setiap saat juga hadir dan support untuk festival TIK yang diselenggarakan oleh teman-teman relawan TIK. Dan relawan TIK sendiri juga inisiasi dari Kominfo, dan alhamdulillah di bawah kepemimpinan Om Eri sekarang sudah tumbuh menjadi sangat besar dan sangat masif. Jadi konten tematik pemberdayaan pandu digital, kita mendorong teman-teman pandu ini selain melakukan pendampingan juga membuat konten, minimal konten ajar untuk melakukan pendampingan di 5 sektor tadi. Dan konten ini nantinya juga bisa ditampilkan di sistemnya, di YouTube-nya Pandu Digital. Kolaborasi stakeholder, kita juga bersama dengan Pempro, Pemda, Pemdes, perguruan tinggi, BPD-ODK, Gerakan Desa Membangun, Inisiatif Desa Digital, Kemendes, Kemendikbud, Kemenperin, KKP, Lembaga Adat, pesantren, Ikatan Guru Indonesia sendiri, kemudian ada komunitas gradasi, kayak Senrum, Desa Bersama Indonesia yang ada di Jogja, kemudian juga komunitas TIK termasuk relawan TIK. Nah, saya kira sementara itu aja, terlalu panjang mungkin saya kalau ngoceh, nanti Om Eri akan lebih detail lagi. Terima kasih Mas Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Bambang Trisantoso yang sudah memaparkan di layar kita semua, Bapak dan Ibu guru se-Indonesia yang malam hari ini berkesempatan hadir, alhamdulillah, dihadiri oleh kawan-kawan dari Jaringan Sekolah Digital Indonesia, kemudian juga dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia, dan sekaligus ada juga kawan-kawan dari Ikatan Guru Indonesia atau dari relawan TIK sendiri. Dari materi yang disampaikan barusan dari Pak Bambang tadi, Bapak dan Ibu, tentu akan menimbulkan tanda tanya, khususnya buat Bapak dan Ibu guru ini, Pak Bambang. Nah, tapi untuk malam hari ini kita tahan dulu, Bapak dan Ibu, dipersiapkan dulu pertanyaannya sebanyak-banyaknya, karena kita akan persilahkan dulu kepada Pak Fajar Eridianto untuk melanjutkan pemaparan selanjutnya di materi kedua. Jadi nanti setelah Pak Fajar Eridianto nanti menyampaikan materi, kita akan langsung buka sesi pertanyaan sekaligus. Artinya Bapak dan Ibu yang hadir malam hari ini bisa menanyakan kedua narasumber kita. Dan mudah-mudahan nanti kita masih punya waktu panjang dan kita bisa bertanya sebanyak-banyaknya kepada Pak Bambang ataupun juga kepada Pak Eri, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, ditahan dulu pertanyaannya kepada Pak Bambang. Kita lanjut dulu kepada pemateri selanjutnya, yaitu ada Bapak Fajar Eridianto selaku Ketua Umum Relawan TIK Indonesia. Dipersilakan saja langsung kepada Pak Fajar Eridianto. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini Pak, saya baru ini kali kedua saya pakai Webex ini. Dan sampai saya
belum bisa menemukan virtual background. Ternyata aku udah siapin virtual background ganteng. Jadi yang muncul malah wajah asli. Bahaya nih. Aku kalah ganteng sama Om Bambang jadinya. Padahal saya siap loh Pak Bambang yang ganteng. Oke, guru-guru yang hebat. Terima kasih sudah bergabung dan mohon maaf ini mungkin tidak maksimal. Karena memang salah perhitungan saya. Ternyata Jakarta Bandung itu tidak sesederhana biasanya. Hari ini padat sekali, jadi di luar perhitungan saya sampai dengan saat ini belum nyampe tempat yang layak untuk bisa vicon dengan bapak-bapak yang hebat ini. Saya izin untuk share screen ya. Siap, Pak. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan mulai. Saya akan memperkenalkan relawan TIK Indonesia. Nah, relawan TIK Indonesia ini bentukan dari Om Bambang juga sebetulnya, dari teman-teman kementerian di tahun 2011 itu mengumpulkan kami semua. Awalnya kami itu adalah komunitas. Saya blogger, kemudian teman-teman yang lain ada yang blogger, ada yang Linux, ada yang macam-macam. Seluruh komunitas di seluruh Indonesia dikumpulkan dan kita coba mencari satu benang merah untuk dapat mendukung program pemerintah. Sebetulnya kemarin di awal pembentukan itu relawan TIK dibentuk untuk bisa mendorong penetrasi masyarakat Indonesia terhadap pemanfaatan internet. Kita ditarget oleh WSIS pada tahun itu di 2011 itu adalah 50% warga negara harus sudah bisa mengenal dan memanfaatkan teknologi. Nah, kita tahu kan pemerintah itu jumlahnya nggak banyak nih. Pegawainya nggak banyak, armadanya nggak banyak. Akhirnya berkolaborasi dengan masyarakat dalam bentuk komunitas untuk bisa sama-sama bermitra dengan kementerian untuk bisa mendorong masyarakat Indonesia to follow IT UPBB yang menilai kesejahteraan dan kesehatan, kemudian pendidikan dan semua sektor termasuk sektor teknologi. Nah, di sektor teknologi itu ITU yang handle. Dan itu mensyaratkan bahwa negara-negara di dunia ini harus minimal 50% masyarakatnya bisa memanfaatkan teknologi. Nah, untuk itulah waktu itu relawan TIK dibentuk. Alhamdulillah tercapai di 2016 ya, Pak Bambang ya. 2016 akhirnya kita berhasil mencatatkan bahwa Indonesia ini terpenetrasi sampai dengan 68% pada waktu itu. Ya. Itu tahap pertama relawan TIK. Relawan TIK. Setelah itu relawan TIK fungsinya tidak lagi menjaga angka itu turun dari 50%. Kami bergerak lagi, kemudian kita sudah didorong oleh Kominfo untuk lebih bisa mandiri. Nah, setelah kita bisa menjaminkan ke dunia bahwa Indonesia ini sudah di atas 50% masyarakat yang menikmati teknologi, kita ditantang lagi bagaimana literasi digitalnya. Teknologi seperti apa yang mereka bisa manfaatkan dan seaman apa teknologi ini untuk mereka. Akhirnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 lalu, kami mulai bergerak di literasi digital. Berbagai kegiatan kami arahkan untuk bisa mendorong masyarakat ini menikmati teknologi, menjaminkan teknologi ini aman, nyaman, dan bermanfaat. Tuh, seru kan? Nah, jadi relawan TIK itu banyak gaya memang. Saking banyaknya sampai berani menjaminkan kepada dunia, menjaminkan kepada negara, menjaminkan kepada masyarakat bahwa teknologi yang sekarang ada itu sudah valid. Pemerintah tidak mungkin mengizinkan teknologi tidak valid. Padahal teknologi itu kan belum tentu valid. Namanya internet itu bermata dua katanya. Wah, pasti ini bahaya. Nah, kami yang menjaminkan bahwa teknologi ini aman. Sehingga kami harus bergerak di banyak sisi, di banyak segmen, dari mulai UKM, pramuka, siswa, desa, dan lain sebagainya untuk bisa memanfaatkan teknologi, meliterasi masyarakat untuk bisa memanfaatkan teknologi. Mulai dari situ kita membuatkan website desa, membuatkan website kampus, membuatkan website pesantren, dan banyak hal lainnya. Sampai dengan program terakhir itu UKM Go Online. Nah, alhamdulillahnya agak senada nih di masa pandemi ini akhirnya
di masa pandemi ini akhirnya apa yang kita kerjakan dari 2016 sampai dengan 2020 ini agak mulai dilihat manfaatnya, yaitu oh ya sekarang wajib dengan teknologi, wajib mengenal internet, wajib memanfaatkan internet, sehingga sekarang kita tinggal sedikit-sedikit membenahi beberapa daerah yang memang masih bolong-bolong, beberapa kegiatan yang terasa masih kurang. Kemudian di 2021 sampai dengan nanti 2025, 2024 sampai 2025, kami di era yang ini, kami akan bergerak pada pembentukan pandu digital. Jadi kami sudah mentekadkan diri untuk menjadi pendamping pemerintah dalam menciptakan pandu digital. Nah ini mudah-mudahan ini masih belum clear juga sih sebetulnya peta peran antara relawan TIK dan kementerian dan negara seperti apa. Untuk itulah kami sangat-sangat membutuhkan kolaborasi bersama dengan teman-teman guru-guru hebat ini. Kita harus benar-benar bergandeng tangan, tidak perlu menjadi relawan TIK. Kalau menjadi relawan TIK sekalian alhamdulillah kita makin apa ya, makin kenceng gandengannya. Kalau memang cuma berani senggol-senggol dikit nggak apa-apa. Yang penting satu tujuan menciptakan banyak pionir di Indonesia dan lebih menjaminkan masyarakat ini lolos di masa pandemi. Nah, sebetulnya relawan TK itu apa sih? Kok berani-beraninya kayak gitu? Ada dua fungsi utama di kami. Kami sudah menetapkan fungsi utama relawan TIK itu branding dan bridging. Maksudnya branding seperti apa? Adalah upaya untuk mengenalkan pergerakan. Kalau kita nggak nge-branding diri, kita nggak bakal dikenal. Kalau kita nggak dikenal, nggak bakal disayang. Kalau nggak disayang, nggak dikenal, nggak terkenal pula, berarti tidak mungkin dapat kepercayaan. Bagaimana orang bisa menitipkan kesejahteraannya, menitipkan keamanannya, menitipkan kenyamanannya dalam berteknologi, kalau dia nggak percaya sama relawan TIK. Nah, fungsi ini yang kami kerjakan dari sepanjang tahun kami berdiri sampai dengan hari ini, bahwa kami mempertahankan branding kami. Kami harus memperkuat siapa kami. Kami harus memperkuat diri. Di tahun 2021 ini kami sudah punya roadmap sendiri, timeline sendiri. Kami punya program internal yang tujuan utamanya nanti kita lihat di slide berikutnya adalah memperkuat diri, menjadikan kami ini pantas menjadi relawan TIK. Untuk menjadi relawan TIK di daerah itu akan ada leadernya, akan ada pengurusnya, akan ada anggota-anggotanya. Karena dia leader, dia akan berhadapan dengan pemerintah daerah. Pantas ya dia dengan seragam biru ini datang ke bupati, datang ke Pak Camat, bahkan datang ke Pak Gubernur. Cara duduknya pantas nggak sih? Cara ngobrolnya kampungan nggak sih? Terus paham nggak dia dengan apa yang dibicarakan? Hal-hal sederhana itu pun kami lakukan. Penguatan di internal. Kemudian setelah itu kami kuatkan juga dengan materi-materi sehingga mereka akan pantas menyajikan materi, menyampaikan materi, bahkan menjadi dokter-dokter teknologi di daerah. Nah, kami membranding diri seperti itu. Termasuk dalam berkegiatan, setiap kegiatan kami punya polanya. Bagaimana kami boleh berkegiatan? Setelah pada waktu kegiatan akan dilaksanakan, branding apa yang kita lakukan? Pada waktu pelaksanaan kegiatan bagaimana mekanismenya? Kalau kita kerjasama dengan kementerian, kalau kita kerjasama dengan stakeholder lain, kita kerjasama dengan pemerintah, peran apa yang kita lakukan? Jangan sampai kita jadi IO lokal doang, jangan. Kita harus punya peran sebagai relawan TIK. Kalau mau jadi IO, lepas seragammu. Itu kira-kiranya. Kemudian pada waktu setelah acara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memanfaatkan akun-akun dan lain sebagainya. Kemudian fungsi kedua adalah bridging. Bridging dalam pengertian jembatan. Kami yakin dan kami sadar bahwa kami bukan terbaik. Contohnya di dunia pendidikan, kami nggak ada apa-apa dengan Bapak Ibu guru yang hebat ini. Nah, kami menjembatani kepentingan masyarakat akan ilmu-ilmu yang ada di Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu kami kontak setelah Bapak Ibu bergabung sebagai pandu digital. Pak, ini ada permintaan materi di Makassar. Bapak bisa tolong bantu nggak jadi pematerinya? Nah, kami fungsi jembatan itu. Kadang-kala tidak semua bisa kami handle. Sehingga kolaborasinya adalah ayo kita isi bersama kegiatan ini. Nah, ini fungsi bridging kita. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan coba kita penuhi dengan menghubungkan
para pegiat-pegiat yang menguasai literasi digital itu. Selain juga kami melakukan literasi digital sendiri. Kemudian ketersediaan infrastruktur. Kami juga membuatkan kalau misalnya nggak punya akses internet, kontak aja relawan TIK. Gaya. Terlihat sepertinya kalau udah ngontak relawan TIK langsung ada teknologinya langsung muncul, internet langsung muncul. Sebetulnya nggak sesederhana itu. Begitu ngontak relawan TIK yang dikontak itu sebetulnya langsung toleh ke belakang. Tolong aku. Wah, di dalam grup besar. Kemudian akan ada yang menolong, akan ada segmennya, akan ada squad-squad kecil di dalam yang akan menghubungi. Daerah mana, Mas? Wah, ini daerah pinggiran nih. Apa yang dibutuhkan? Akses internet. Oke, coba cari ABGI setempat, coba cari Kominfo setempat, coba cari Telkom setempat. Ayo coba kita diskusikan sama mereka. Masyarakat tinggal diam, kami yang menghubungkan. Oh, misalnya kayak gitu. Oh ya, ini butuh dana ini. Butuh dana pembangunan tower. Ayo kita cari tower murah. Setelah itu, ayo kita diskusikan ke kepala desa misalnya. Pak Kades, ada anggaran nggak Pak Kades di dana desa? Kita buatin tower yuk. Nanti duitnya kita bisnisin nih towernya, nanti kita bagi-bagi pakai vouchernya sebar ke masyarakat. Wah, masyarakat nggak mau bayar, tenang, nanti kita literasi masyarakatnya supaya masyarakat tidak merasa rugi untuk membayar 10.000 per bulan misalnya, 20.000 per bulan misalnya. Dengan membayar itu kita akan ajarkan mereka Facebook, kita ajarkan mereka Instagram, bahkan kita ajarkan mereka TikTokan. Oh, biar gaya kayak anak-anak sekarang, ya kan? Bisa jago-jago jogetnya. Nah, karena dengan TikTok pun kita bisa berdagang, kita bisa berjualan, kita bisa menjadi UKM yang hebat hanya dengan TikTok. Artinya apa? Teknologi tergantung kita melihat dari sudut pandang yang seperti apa. Mau lihat dari yang hura-huranya senang-senang doang dan yang tidak bermanfaat pun bisa. Bahkan kalau sudah pintar ngulik, mau cari video porno gampang, itu gudangnya. Nah, cuman itulah yang jadi fungsi kami, menjaminkan teknologi ini aman, nyaman, dan bermanfaat. Itulah fungsi kita sebagai literasi digital di masyarakat. Kita ajarkan, masyarakat, saudara-saudara semua, bahwa ada loh etikanya berinternet, ada loh dosanya berinternet, ada loh hukumnya berinternet. Gitu. Nah, semua ada di internet, tapi semua harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu, itulah kita perlu menjadi pendamping masyarakat. Itulah kita butuh pandu digital di setiap titik yang ada di masyarakat. Sampai ke tingkat yang paling kecil, sampai ke tingkat dusun pun kita butuh pandu digital. Kami relawan TIK akan mendampingi teman-teman pandu digital untuk bisa menjadi pendamping masyarakat di lingkungannya yang terkecil. Kira-kira begitu. Ini fungsi utama kami sebagai branding dan bridging. Kemudian tujuan utama kami adalah, tugas utamanya adalah pendampingan masyarakat penikmat teknologi, informasi, dan komunikasi. Ini tugas pertama. Di sini ada gambar tangan besar dan kecil. Artinya apa? Pemerintah menggandeng kami akan menggandeng seluruhnya, termasuk kami akan membimbing, menggandeng pandu digital. Nah, kenapa sombong sekali sih kalimatnya membimbing, menggandeng? Bukan sombong, kebetulan lahir duluan, Pak. Kebetulan relawan TIK ada duluan. Nah, jadi nanti setelah kita bergandengan, siapa yang tangannya gede, apa tangannya kecil, itu tuh sudah masalah operasional, udah nggak penting sama sekali. Yang paling penting kita tujuannya sama. Untuk apa kita mendampingi masyarakat? Untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan produktif. Bagaimana caranya? Yaitu dengan digitalisasi, dengan literasi digital. Hanya dengan literasi digital. Sehingga relawan TIK berupaya untuk menjadi pendamping di setiap segmen masyarakat terhadap literasi digital, menjaminkan teknologi aman, nyaman, dan bermanfaat. Kemudian kita punya literasi digital, yaitu kemampuan masyarakat yang akan pemanfaatan teknologi. Perangkatnya, kontennya, etikanya, regulasinya, teknologi, dan sebagainya. Sehingga di sisi lain, pemerintah daerah pun akan melihat bahwa kita sudah menjadi people yang smart untuk bisa mendukung programnya pemerintah di Smart City atau Smart Village. Nah, di relawan TIK kita sudah tetapkan targetnya, yaitu ini target-target kami di 2001. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa di 2021 ini sampai dengan 2025 kami akan punya warna baru. Bukan lagi sebagai peliterasi digital aja,
bukan lagi penetrasi masyarakat teknologi aja, enggak. Saat ini kita berusaha untuk menciptakan pandu digital sebanyak-banyaknya. Untuk bisa menciptakan pandu digital sebanyak-banyaknya, kami harus lebih siap daripada pandunya. Sehingga kami harus upgrade kompetensinya. Kami harus upgrade, kemudian kami harus mengkrit bisnisnya. Bagaimana pola bisnisnya sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Kalau misalnya nggak ada duitnya, ya memang relawan TK kerja nggak pakai duit, tapi akan ada effort yang harus ada biayanya. Sehingga kami harus punya kerjaan sampingan nih. Kita harus punya 10 proyek pendampingan, 1000 transaksi RTP Kris, kemudian 200 agen Kurorio. Ini artinya gini, Bapak Ibu, kami izin perkenalkan sekalian bahwa kami punya loh aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Dalam hal ini, inilah nyawa kami, inilah bensin kami. Kami punya RTP aplikasi, issuer aplikasi sebagai pembayar. Persis kayak OVO, GoPay, Link aja, persis banget. Sudah izin Bank Indonesia. Nah, teman-teman kalau mau coba lihat kayak apa sih RTP, ngomongnya kayak hebat aja. Coba download di Google Play, tulis RTIK, ERTIK, nanti akan muncul. Download di situ, nanti biasanya nih, kalau adminnya lagi baik hati akan mendapatkan top up. Biasalah kayak gitu. Kemudian ada kris, kita kerjasama dengan Telkom Indonesia, kita dalam program 12 juta kris ya Bank Indonesia, kami mendapatkan peran di sini untuk menciptakan kris sebanyak-banyaknya. Kris itu adalah QR Indonesia Standar, sebuah kode yang bisa di-scan oleh pembayar. Jadi RTP dan kris ini berdampingan. Nah, aku pingin dong jualan di online, bayarnya nggak pakai uang tunai, nggak pakai transfer, tapi pakai scan QR. Nah, itu lewat kris. Caranya punya kris gimana? Gampang. Di Google Play, searching keren, atau klik s.id garis miring daftar kris. Nah, itu gampang. Segampang itu kita buat sesimpel-simpelnya. Ini adalah mekanisme kita untuk mengukur outcome yang teman-teman relawan TIK lakukan setelah dia mendapatkan edukasi. Apa hasilnya? Nah, hasilnya adalah menciptakan user sebanyak-banyaknya. Itu kira-kira. Kemudian regenerasi, saya akan mempersiapkan paket-paket pengurus pusat yang lebih kompeten. Nah, ini framework kami dari Januari sampai dengan Desember. Ini yang akan kami lakukan. Ini lebih ke internal, kira-kira gitu. Bagaimana kolaborasi relawan TIK dengan Pandu Digital? Nah, ini pembentukan Pandu Digital. Dari masyarakat umum, itu akan kita ajak untuk bisa melakukan literasi. Ikut bersama dalam program-program literasi digital. Ada syarat dan ketentuan, tadi Pak Bambang sudah cerita. Sehingga setelah lolos dari syarat dan ketentuan itu, peserta dianggap mampu untuk menjadi pandu digital. Nah, untuk kemampuan itu ditandai dengan badge merah. Nah, setelah mereka mendapatkan badge merah, mereka akan punya kewajiban, yaitu melakukan literasi digital pada masyarakat, tergantung segmennya. Mau itu pandu digital di kalangan pelajar atau mahasiswa, UKM, abdi masyarakat, pramuka atau desa, atau apapun, tergantung segmen yang ada di lingkungan. Setelah itu nantinya mereka akan kita giring untuk mengikuti lagi tahap berikutnya, literasi digital tahap berikutnya. Di sini ada sistem penilaian pada waktu setelah lulus dari badge merah, kemudian melaksanakan kegiatan, kita sebut sebagai pengukuran outcome. Ada metode pengukurannya, Pak Bambang sudah mempersiapkan itu. Nah, setelah layak untuk diikutkan di tahap berikutnya untuk mengikuti program literasi digital, mendapatkan badge biru, kemudian ini akan diterjunkan lagi ke masyarakat dan lain sebagainya. Kira-kira inilah yang akan kami lakukan. Kita akan sama-sama, kami pun harus melalui tahapan ini, Bapak Ibu. Kami pun harus menjadi pandu digital. Jadi di baju seragam kami itu selalu ada badge-nya apapun warnanya. Ya, jadi untuk menjadi persyaratan dasarnya adalah lolos di pandu digital. Selain juga kami melakukan capacity building internal, gitu ya. Nah, ini di bawah kalau di bahasa kami segmen-segmen tadi adalah squad, ya.
Itu squad UKM, pelajar, mahasiswa, pramuka, komunitas ibadah, ada yang pesantren, ada yang pemuda dari remaja, pemuda gereja dan lain sebagainya, kemudian desa, startup dan umum. Itu squad-squad yang ada di kami. Artinya ada di kami di struktur pengurusan virtual yang akan mendampingi Bapak Ibu semua apabila bergerak di bidang-bidang seperti itu. Kemudian di Pandu Digital kita akan menciptakan di berbagai segmen UKM, petani nelayan, pendidikan kesehatan, desa digital, desa wisata go digital. Nah, untuk desa di wisata go digital, kesehatan, petani nelayan itu agak khusus saat ini. Pemerintah ada 2 gerakan besar, gerakan nasional, yaitu Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Nah, Bangga Buatan Indonesia sangat erat kaitannya dengan UKM Go Online. Bangga doang buatan Indonesia nggak ada artinya kalau kebanggaan itu tidak diciptakan dengan sebuah teknologi. Bagaimana sebuah UKM rumahan bisa mengenal teknologi? Itulah tugas Pandu. Bagaimana mereka yang menciptakan cuman keripik pisang, tapi bisa sejahtera dan diikutkan dalam putaran besar Bangga Buatan Indonesia. Itulah teknologi. Sosial medianya seperti apa, memasukkan ke market store-nya seperti marketplace-nya seperti apa, punya toko online seperti apa, punya alat bayar dengan kris bagaimana caranya, kemudian yang bayar pakai aplikasi pun gimana caranya, meyakinkan dan seru. Kemudian Bangga Berwisata di Indonesia, itu sangat erat kaitannya. Bagaimana akses internet bisa dijaminkan di sana? Setelah akses internetnya ada, bagaimana teknologi diciptakan sehingga orang lain tahu lokasinya di mana. Bagaimana orang bisa memamerkan lokasi yang bagus kepada dunia. Bagaimana bisa menarik wisatawan lokal dan internasional untuk bisa datang ke tempat wisata. Itu semua teknologi. Dan itu adalah tugas Pandu Digital, tugas relawan TIK, dan tugas kita semua. Nah, ini yang akan kami kerjakan dengan kementerian, kerjasama kami dengan kementerian untuk mempercepat percepatan penciptaan Pandu Digital, dimulai dari kegiatan pengenalan program Pandu Digitalnya, kemudian kegiatan pembentukan Pandu Digital seperti apa, kemudian pemberdayaan Pandu Digitalnya bagaimana, kemudian peningkatan Pandu Digitalnya seperti apa. Nah, kami akan mengerahkan kemampuan kami dan apa yang kami miliki, sebaran jejaring kami, kemudian kompetensi relawan TIK-nya, kemudian pola kemitraan dengan stakeholder, dengan pemerintah, dengan pihak-pihak lain. Kemudian kami punya budaya sendiri, kami punya RT culture. Oh, gaya kan? Kami pingin banget bahwa orang itu, kalau teman-teman lihat Taruna, teman-teman lihat Akabri, kalau jalan lepas seragam pun kita tahu kalau dia akabri. Beda dengan polisi biasa, betul nggak? Cara jalannya, bersebelahannya, langkah kakinya, cara nolehnya, cara senyumnya, cara bentaknya, cara ngamuknya, beda. Nah, mimpi kami relawan TIK itu dari jauh udah ketahuan tanpa harus pakai seragam. Sehingga orang bisa colek langsung. Mas, relawan TIK ya? Kenapa emang? Tolong handphone saya rusak dong. Wah, tolong akun saya keblok dong. Wah, kok Mas berani colek saya sebagai relawan TIK? Cara jalannya keren. Waduh, gagah banget. Nah, itu kami pingin banget ada budaya RT. Budaya ini yang pelan-pelan kami suntikkan ke anggota kami untuk bisa menjadi RT yang membanggakan. Sekarang sudah mulai banyak teman-teman RT yang bangga. Bahkan kondangan pakai baju RT, kebayang nggak lo? Kondangan temennya kawin, baju relawan TIK dipakai, ada fotonya itu. Itu benar-benar aku sudah bangga. Main ke mall, nganter istrinya ke pasar pakai RT. Ya artinya apa? Sekarang baju RT sudah tidak memadukan bagi kami yang relawan TIK. Nah, itu salah satu bentuk budaya, kebanggaan menjadi relawan TIK. Sehingga hashtag kami cuma satu, hashtagnya bangga jadi relawan TIK Indonesia. Oh, gaya kan? Bapak Ibu kalau mau bergabung, ayo loh. Sambil jualan. Nah, kami juga punya diklat RT. Secara fisik kami punya lokasinya di Garut. Kami punya gedung cuma 2 lantai sih, yang alhamdulillah lengkap lah. Artinya kita bisa belajar secara fisik di sana, di Pusdiklat
Ertik yang di Garut ada di STTG Garut. Tapi kami juga punya pusdiklat online yang kita selalu buat. Kalau teman-teman ada senggang, setiap Sabtu malam Minggu kami kumpul dengan judul Ertik Reader. Nah, Leader Talks. Nah, itu kita bicara berbagai isu tentang kelideran. Bagaimana kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri sebagai relawan TIK. Ya, kemudian ada platform-platform penyelenggaraan, salah satunya adalah platform Ertik P, kemudian Kris, kemudian ada Kururio. Kururio itu adalah ojol online tapi lokal. Jadi begitu masyarakat titipkan barang pasar tradisional titipkan barangnya di online atau di pasar, kemudian dibeli sama masyarakat, sudah dibeli nih pakai WhatsApp bayarnya, terus yang nganterin barang siapa? Nah, itu Kururio. Nah, sudah terintegrasi. Jadi kita sudah punya platform itu. Oke, nah ini bentuk supportnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin kira-kira itu dulu artinya untuk sesi pengenalan relawan TIK, bahwa di sini relawan TIK dan Pandu Digital adalah dua saudara kandung, kalau boleh dibilang, yang sama-sama bergerak untuk masyarakat. Nah, karena lebih tua yang Ertiknya, berarti Ertiknya yang akan bertugas. Kami tugaskan, bahkan ini sedang kami godok, apakah perlu kami membuat struktur khusus dengan nama divisi Pandu Digital yang tugasnya adalah menciptakan pandu digital sebesar-besarnya. Seperti juga kami membuat divisi khusus pada waktu pertama awal, yaitu divisi literasi digital, di mana tugasnya adalah membuat kegiatan sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa mencatatkan masyarakat kita yang sudah mengikuti edukasi dari kita, dan kita catatkan sebagai masyarakat yang sudah melek internet, dan angka itulah yang membuat Indonesia lolos di ITU di tahun 2015. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, pengenalan dari kami relawan TIK Indonesia. Kalau boleh kami titip saran, titip usul, titip angan-angan bahwa tidak perlu menjadi relawan TIK, bahkan tidak perlu menjadi pandu digital pun. Tapi yang paling penting, ayo kita sama-sama punya satu tujuan, mengamankan masyarakat kita dengan teknologi. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kalau belum bergabung menjadi pandu digital, kok ya nggak afdol, karena pengetahuan, knowledge, skill yang harus kita berikan kepada masyarakat adanya cuma di pandu digital. Nah, jadi terpaksa ayo masuk dalam kegiatan program nasional Pandu Digital ini, ada kami di samping Bapak Ibu untuk membantu memperlancar, memperkuat pergerakan kita. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya stop share gimana nih? Iya, Pak. Caranya stopnya